janji-janji itu kayak IKN, ini segala macam dijalanin gitu. Sementara keadaan ekonomi kayak begini, keadaan pos keuangan juga masih terbatas, itu gua nggak masuk akal. Iya. Persis kayak waktu dulu ngeributin kereta cepat tuh. Iya. Iya. Tadinya swasta, semuanya murni, tiba-tiba APBN juga. Le, jangan main handphone lagi, Le. Ini kita Kan lagi belum mulai. ini nih. Kan belum mulai. Udah. Oh, udah mulai. Ya. Ada ungkapan, Le. There is no sucks a freelance. Dari sana. Tidak ada makan siang gratis. Tidak ada makan siang gratis. Kecuali di Indonesia. Kecuali di Indonesia, Le. Tapi itu juga ungkapan itu kayaknya pas untuk para politisi kan. Tapi ini kita lagi rame nih soal visinya itu, rencana itu adalah programnya dari Prabowo Gibran. Okay. Dan itu pun Prabowo Gibran pun belum secara resmi menjadi presiden dan wapres. Tapi, Le, tiba-tiba di kabinet dirapatin tuh itu. Apa tuh? Lu hebat ya? Lu apa tuh ini yang lebih kepala lu? Itu dia, belum dilantik coba. Jadi kayaknya presidennya tetap Jokowi nih. Itu kalau kata wartawan asing ya, wartawan ABC yang kemarin kita ngobrol. Dia ngomong kan bahwa orang luar ngelihat bahwa istilahnya Jokowi akan tetap memainkan peran. Istilah dia masih menarik senar gitar. Itu kan kelihatan di situ tuh. Program-program Prabowo Gibran tiba-tiba dirapat, tiba-tiba diuji coba. Jadi orang asing ngelihat Jokowi masih punya peran. Dari makan siang gratis ya. Kalau gue sih malahan kasihan ke Prabowo. Menunjukkan dia nanti lu lempeng-lempeng aja ya, nggak ngapa-ngapain. Kalau gue ya kasihan nih Prabowo gitu. Ya karena dia kan harusnya jadi orang nomor satu dan semua kebijakan ada di dia ya. Iya coba bayangin soal timnya. Kan ini yang kerja sekarang untuk program makan gratis itu timnya Jokowi nih ya. Itu dia. Bukan timnya dia ya. Itu dia. Hilirisasi timnya Jokowi. Tapi ini kayaknya baru ya kali pertama ya. Di negara manapun apa ada nggak, Le? Yang paling nggak yang lu tahu ya, sebuah pemerintahan yang mau demisioner, yang mau sebentar lagi berakhir, terus ada presiden baru yang akan menjabat, tetapi program presiden baru ini sudah dijalankan oleh presiden yang lama. Gua tidak tahu detail, tapi bahwa itu kemungkinan terjadi di Cina. Oh, kalau di sana wajar dong. Satu partai kan. Satu partai. Ya, kalau ditanya pemerintahan itu terjadi. Kalau di luar, kalau di yang lain, kayaknya belum ada. Karena kebanggaannya seorang pemimpin presiden baru itu adalah ngejalanin janji-janji dia. Iya. Iya. Iya kan? Proudness-nya. Iya dong. Tapi kalau janji-janji dia diperjalan oleh yang lama, yang dapat kredit kan yang lama, yang dapat kredit. Kalau itu dianggap nggak penting lah, yang penting rakyat sejahtera. Kalau alasannya seperti itu, ya terus menurut gua ngapain ada pilpres? Ya nggak usah pilpres ya. Jadi kerajaan aja. Kalau buat gua ya. Tapi ini makan siang gratis tuh gue nggak ngerti tuh, udah nggak ngerti dah. Coba dari sisi angkanya menurut tuh masuk akal nggak sih? Ada tuh lucu tuh. Apa tuh? Kata Menteri Kesehatan Sadikin. Oh, Budi Sadikin bilang 15.000 bergizi. 15.000 bergizi. Kan udah dijalanin tuh kalau nggak salah tuh di daerah Banten. Ya, Tangerang.
15.000 bergizi. 15.000 bergizi itu kan artinya gini, kalau dagang makanan ya, dagang makanan itu rata-rata 1:3. Artinya kalau 15.000 itu sesungguhnya modalnya 10.000 untuk dapat untung 5.000 buat si makanan. Pertanyaannya 10.000 itu kira-kira jadi apa ya? Iya. Iya kan? Sebetulnya ada model yang murah itu dulu ada fried chicken di daerah, tapi di luar Jakarta, di Semarang kalau nggak salah. Itu 5.000 kenyang. 5.000 kenyang. 5.000 kenyang. Ada nasi, ada ayamnya kecil-kecil memang. 5.000 kenyang. Kalau mau mengadopsi konsep itu, kan ada protein, ada karbohidrat, segala macam. Kalau gue tuh nggak habis pikir tuh, duitnya dari mana? Gitu. Iya. Kalau dari APBN berarti ada alokasi 450 triliun kan? Nah, 450 triliun itu perkiraan kan? Iya. 450 triliun itu diambil dari mana ya? Iya. Jangan-jangan bansosnya hilang. Iya. Bansos hilang. Terus bantuan untuk petani berkurang kali. Terus untuk nelayan. Kan untuk bansos saja kalau nggak salah 400-an. Pemberdayaan masyarakat. UMKM. Belum yang lain-lain tuh. Jadi gue belum nemu tuh. Ini 450 triliun posnya dari mana ya? Iya. Sementara kemarin kita udah nambah utang lagi kan? Iya. Yang kedua mungkin lu kebayang nggak sih pengadaannya? Itu kan per wilayah tuh pasti kan sampai level kecamatan. Hah? Iya dong. Oh, karena 82 juta penduduk ya? Ya kan harus sampai kecamatan. Kan nggak mungkin yang nyediainnya kabupaten transportasi selama. Kalau menengah dapat nggak? Tapi gimana ngukur nih orang yang gue kasih makan menengah atau bawah atau? Itu kan yang sudah pasti itu murid Sekolah. Ya udah pasti. Mau kaya, mau miskin, mau menengah, sama dapat semua. Teorinya begitu. Yang kedua kan gimana lu kalau misalnya hanya yang kelas misalnya bawah, gimana ngitungnya? Hitungnya. Ribet juga kan? Itu dia. Berarti kan semua sekolah dapat dong. Semua sekolah dapat ya, yang di BINUS kan 15.000 mau nggak? Rumit itu. Yang SPP-nya 100 juta. Ini gila enak dijanjikan, kagak enak dijalankan. Benar. Ini kan katanya dijalankan tahun depan ya. Program ini akan mulai bertahap 2025 katanya. 2025 pun kalau menurut gua mungkin cuma berapa juta. Iya. Nah, ada lagi yang menarik. Apa? Ini butuh dana 450 triliun. Ya. Oke. Sementara IKN akan jalan tuh. Harus. Dananya belum ada investor tuh. Udah ada kali ya, tapi kan APBN juga besar tuh. Gede banget tuh. Gede banget. Gua nggak janji-janji itu kayak IKN, ini segala macam dijalanin gitu. Sementara keadaan ekonomi kayak begini, keadaan pos keuangan juga masih terbatas, itu gua nggak masuk akal. Iya. Persis kayak waktu dulu ngeributin kereta cepat tuh. Iya. Iya. Tadinya swasta, semuanya murni, tiba-tiba APBN juga. Sekarang Ya kayak ini APBN. Kalau IKN kan swasta juga investasi. Tiba-tiba APBN anggaran. Nah sekarang APBN kan makan siang, ya kan? Makanya gue bilang ini pos mana yang hilang ya? Iya. Karena anggaran kita tuh ketat loh. Ya. Sementara kita dibayang-bayangi juga krisis ekonomi dunia. Iya Pak. Yang kedua, belum apa-apa pemilu belum selesai, pemilu baru selesai, tiba-tiba harga-harga kebutuhan pokok melambung. Iya. Belum lagi nanti kita belum apa-apa sudah defisit 2,5%. Ya. Yang harus ditutup nih harus dapat dari mana nih? Tiba-tiba kalau misalnya ekonomi kita turbulence,
karena impact dari luar salah urus, ini gimana ya? Ngutang. Hah? Paling gampang ngutang. Ngutang. Aduh. Kenapa coba yang lu genjot? Pajak. Range-nya pajak itu terbatas. Ya. Yang kedua, pajak. ya. Ekonomi. Pajak kan juga itu kan lu bisa kasih tinggi kalau dinamika ekonomi kita bagus kan. Iya. Misalnya di manufaktur, Iya. ya kan. Yang jelas-jelas sekarang pajak udah naik tuh. Betul. Di minuman yang manis-manis itu tuh. Yang gua ngeri tuh harga dah. Tol naik, Iya. BBM naik. Ya. Harga kan naik tuh. Ya. Jadi enaknya ngapain nih kita nih kayak gini nih? Dapat pemimpin negeri, pergantian, pengangguran angka juga masih tinggi. Nggak ngerti ini nih, hiruk pikuk politik juga lagi kelihatannya dinamikanya juga akan semakin dinamis ke depan. Kasihan rakyat, tapi aneh itu rakyat kita itu ya. Akal sehatnya itu loh. Rakyat kita tuh dianggap pemaaf, ingatannya pendek, dan dia tidak mau pikir yang rumit-rumit. Kayak Fefan aja. Iya. Kalau ditanya, iya oke, gue suka dengan calon yang pinter segala macam. Tapi kalau nggak ngasih beras, nggak ngasih, ngapain? Kan sesederhana itu. Sesederhana. Tapi gue ngelihatnya gini, Dan. Indonesia itu, gue nggak tahu ya. Menurut gue tuh gue berkeyakinan daya tahan rakyat kita tuh kuat banget. Oh luar biasa. Jadi gue ngelihat kayak sekarang mau diperkosa dengan korupsi segala macam. Gue entah kenapa selalu berkeyakinan bahwa negeri ini pasti ada jalan keluarnya. Iya. Entah jalan keluarnya itu kayak apa ya. Tetapi selalu menemukan jalan keluar untuk menyelamatkan dirinya. Negeri ini ya. Zaman dulu kan gue nggak pernah mikir Soeharto jatuh. Tiba-tiba Soeharto jatuh. Zaman dulu gue nggak pernah mikir Habibie dilengsarkan lewat sidang istimewa. Berarti jalan dan seterusnya. Itu yang gua ngelihat kayaknya negeri ini tuh punya jalannya sendiri. Ya, punya jalannya sendiri. Punya ya? jalannya sendiri. Alhamdulillah. Gue selalu berkeyakinan seperti itu. Nah, itu yang gue suka nih. Negeri ini harusnya semua rakyatnya optimis. Apapun yang terjadi optimis. Cuman persoalannya nih, lu sebagai rakyat nanti dapat makan siang gratis juga dong. Kalaupun dikasih, gue pasti berikan kepada yang lebih berhak. Oh. Rasa-rasanya gue masih sanggup Ya, oke. beli makan siang gratis. Ya, oke. Tapi gue bertanya ke lu nih, teorinya segala pemerintah itu nggak seleluasa ini. Kalau partai politik bekerja dengan baik dan benar. Pertanyaan gue adalah, lu masih percaya sama parpol? Kalau itu percaya tidak percaya, itulah sistem ketatanegaraan kita. Maka menurut gua seperti yang beberapa elit di negeri ini yang mengatakan orang-orang baik ayo masuk ke partai politik, karena tanpa orang baik negeri kita nggak akan baik. Lu mau ngomong bahwa partai sekarang diisi orang buruk apa gimana? Ya Atau sistem rekrutmen partainya? Bisa jadi. Yang kedua, menurut gua sistemnya adalah untuk menjadi caleg. Menjadi caleg harus ada ditambahin satu, harus dia punya gerakan kemasyarakatan di daerah itu, di dapil dia. Oh keren. Pemberdayaan. Keren. Jadi kalau dia tidak punya itu, dia tidak bisa. Ini kenapa? Untuk mengikis politik uang. Karena sekarang itu seseorang bisa menjadi caleg dan lolos dipilih oleh warga itu
bukan karena dia punya prestasi yang luar biasa dan berdampak benar-benar kepada masyarakat itu. Nah, salah satunya apa? Ya harus yang konkret. Dia harus mempunyai program gerakan masyarakat. Entah itu apa, community development, entah itu apa, pemberdayaan UMKM atau apa. Pertanyaan gue, kalau partai kayak begitu, itu partai pasti dihindari orang. Kayaknya cukup segini lah. Oke. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?